Jadi kita itu memang lucu-lucu. Politik itu membuat manusia tidak berakal sama sekali. Itu ya. Lalu jelas kampanye kok nang masane dhewe. Lah ya apa sih kan niku? Ngono iku ya apa ngono iku? Goblok. Saya menungso ikon gak iso mbayangno. Mulane kon gak usah rusak, gak nemen gak rusakmu. Tidak akan kreatif dalam kerusakanmu. Karena saya sudah menjumpai kerusakan yang luar biasa pada manusia. Jadi aku gak kaget nek ndelok arek maknya gak kaget aku. Sak kurang ajar mujik luweh kurang ajar sing biyen tau tak temoni, tau tak alami, tau tak delok, tau tak kancani dan saya menemani semua orang. Saya menemani semua orang dan saya tidak pernah, para penjudi pun saya temani. Aku melok judi dengan tujuan tak gawe kapok deh. Kalah mesti musuh aku. Yo kudu nganggo rada nganggo ilmune sedi jenar didik ini ya. Pokoknya aku melok sampai akhirnya dia kapok melawan saya. Sehingga dia berhenti berjudi dan malu setelah itu. Gitu. Dan jadi saya ini ibaratnya nek ben aku ngomong nek ono kucing roto nang parit, iku aja terus ya ayuhal kucing munggah teko peceren iku lah gak ngono sih ya kon kudu melbu nang peceren kok jupuk kucing kok munggah. Lah mulane dakwah itu tidak kepada orang Islam nomor satu, kepada orang yang belum Islam atau tidak kepada orang Islam sing wis santri-santri alim-alim, tapi kepada orang Islam yang justru si kayak ngene-ngene iki. Mulane yang lebih konkret itu adalah awakmu iki kudune sing tak temoni nek sing wis tebu ireng nek tambah beras wis apik-apik lapo aku rono wis apik-apik. Lah tapi nek dion-dion ngene iki taek ngene iki ya wis lai-lai ngene iki. Berat ya. Maka itu kan sama dengan kampanye parpol, Pak. Lah yo wong Golkar kampanye, PDIP kampanye kok sing teko wong PDIP lah gaya apa? Ini PDIP mesti milih calon PDIP. Lah apa kadek ngomong kadek kampanye bareng. Kudune kan PDIP kampanye di depan masa Golkar, pimpinan Golkar kampanye di depan masa PKB lah ngono kudune ya, saling pengaruh-pengaruhi lah ngono. Iki gak. Iki ngelamar bojone dhewe lak ngono. Lho wis bojo kok dilamar lak ngono. Wis jelas bojone kok. Jadi kita itu memang lucu-lucu. Politik itu membuat manusia tidak berakal sama sekali. Itu ya. Lalu jelas kampanye kok nang masane dhewe. Lah ya apa sih kan niku? Ngono iku ya apa ngono iku? Goblok. Goblok ditambah goblok double PT karo kebu ngono ya. Goblok merokat ya. Dakwah kok dimarahi kalau ada Mirel Banci Malang itu. Loh, justru Mirel itu yang membutuhkan kebenaran universal. Karena sukar menjadi Mirel itu, dan saya sudah konfirmasi kepada marjak kita Pak Muzamil bahwa Allah tidak ada informasi dalam Islam mengenai banci. Ya. Dalam Quran tidak ada. Mungkin di hadis mungkin ada 1-2, tapi di Quran tidak ada menegati. Terus gimana cara kita menghikmai tidak adanya ayat mengenai banci di Al-Quran? Kalau kita suudzon gini, ya apa Quran ini gak lengkap, gak ngomong soal banci belas. Ya apa terus nek dadi banci terus ya apa? Wong ana banci sing temenan, ana sing banci gak banci-bancian ya ana. Ya ana sing banci karena terpengaruh budaya, ada banci yang memang alamiah dia banci. Aku pian duwe kanca nek Menturo ya ana, wedok tapi lanang menek klopo bendina mecel kayu bendina tapi wedok ana. Tuh, tomboy. Lah ada kalau husnudzon gini, kalau Allah tidak memberi panduan berarti itu urusan Allah langsung, yang urusan manusia adalah bersikap bijaksana dan santun kepada siapapun kan gitu. Itu berarti akan jadi urusan Allah. Saiki nek kon banci kon jumuan ta gak? Nek kon banci kan angel toh. Nek kon banci lah angel sih rek. Nek pengajian melok sing lanang ta sing wedok. Nek rabi karo lanang wedok lah ya bingung ya. Ya nek kon rabi-rabi dhewe karo sabun. Ya. Ya.
Jadi teman sekalian, kalau tidak ada panduan dari Allah, berarti urusan langsung Allah. Dan kita tinggal bersikap sebaik-baiknya kepada siapapun saja, dan bahkan berempati kepada banci. Berempati itu apa? Alhamdulillah aku gak dadi ngono rek. Dadi nek sampai anakku ngono ta aku ngono ta adikku ndane angele uripku ya. Diem-diem tapi ojo kok omongno nang dhek lak ngono. Itu diem-diem di dalam dirimu kan. Jadi ada sesuatu yang memang harus kita apa namanya Pak? Kita auratkan, ada sesuatu yang boleh kita ungkapkan. Itu respon saya. Kemudian teman-teman gini. Di Eropa nanti bulan Oktober itu akan ada simposium mengenai Ma'iyah dan world security, Ma'iyah dan keamanan dunia. Loh, hubungannya karo keamanan. Kalau ketika kita ke Belanda ke 19 kota pada tahun berapa itu kan saya cecil mengenai, jadi kan gini Pak Muzamil, kita itu punya kesalahan Pak. Bahkan Pak Nur Somad kemarin ngomong kepada saya Marja Ma'iyah di Jakarta, kayaknya kita ini kualat sama Kanjeng Nabi ini. Kakean gaya jenengi Kanjeng Nabi tapi kelakuannya gak tepat. Jadi terlalu banyak memanipulasi Islam dan Rasulullah termasuk Quran. Kita bersikap munafik sehingga saya kualat nang Kanjeng Nabi awake dhewe iki. Nah, Anda tahu kita itu gagal, umat Islam itu gagal memperkenalkan Islam kepada masyarakat dunia, aslinya begitu. Sehingga yang dipahami tentang Islam oleh mereka itu bukan Islam yang sebenarnya kita ketahui, yang kita nikmati di Ma'iyah ini, bukan itu. Saya itu bahkan mengislamkan orang yang saya tidak mau kok. Berapa kali saya diminta mengislamkan itu artinya memandu syahadatnya. Yang saya lakukan adalah menjelaskan kepada dia, ini urusanmu dengan Allah. Jadi kamu nanti bersyahadat sendiri, yang penting bunyinya ini kalau mau hafal ini tak wurui, tapi syahadat atau dewe di omahmu. Nek kon kepengin tak saksikan sahaja atau dhewe kene, tapi aku gak gelem memandu kaya aku sing Islam awakmu. Sing Islam awakmu ya awakmu dhewe dudu aku lak ngono sih. Makanya di Ma'iyah kita larang untuk misalnya ono daya bule Amerika atau Eropa, terus awakmu takon ayu muslim gak oleh. Gak oleh. Apa kon muslim tak gak oleh. Jadi kita ndak usah. Anda tahu Kiai Tohar, Mas Toto Raharjo itu salah satu marja Ma'iyah, itu bersama saya 35 tahun lebih, 40 tahun lebih. Dan saya tidak pernah bertanya agamanya apa. Sampai hari ini. Ya. Gimana Pak? Saya termasuk jadi korban informasi tentang Pak Toto. Jadi saya mendengar kalau Pak Toto itu komunis. Kan nggak percaya Tuhan. Satu saat Pak Toto itu sakit, stroke di rumah sakit. Saya nilai Pak Toto, maka selama itu saya tidak berdoa. Ini kan nggak percaya sama Tuhan Pak Toto, untuk apa didoakan? Maka saya hanya ngobrol-ngobrol sama Pak Toto itu. Padahal Pak Toto itu marjanya Ma'iyah. Jadi korban juga saya itu. Orangnya ada sekarang, nggak tahu agamanya apa. Ya. Jadi saya mengurusi kasus-kasus di masyarakat bersama Mas Toto sejak Gedung Ombo, terus lumpur dan seterusnya, itu saya ditemani Mas Toto. Saya tahunya Mas Toto itu orang yang penuh kasih sayang kepada rakyat kecil, sehingga ideologinya adalah ideologi membela kaum du'afa. Tapi saya tidak pernah menyangka dia seorang muslim, sampai pada suatu hari Mbak Via mengajak Kiai Kanjeng umroh bareng-bareng sekitar 25 orang. Terus Toto nggak diajak karena nggak jelas agamanya. Terus Toto SMS ke Zaki, Zak aku ora dijak toh. Terus Zaki bilang, loh Mas Toto Islam toh? Menunggu. Akhirnya Mas Zaki SMS saya, SMS Mbak Via, terus Mbak Via langsung, udah sekarang mana paspornya dipersiapkan semua. Terus akhirnya Mas Toto ternyata ikut umroh, dan orang yang pertama nangis melihat Ka'bah itu Mas Toto. Orang yang paling khusyuk selama umroh itu Mas Toto. Bahkan Allah dikasih bonus. Sa'i mestinya 7 kali, dia 14 kali. Iya. Jadi kan 1, 2, kan ini 1, 2, 3, 4. Sofa ke Marwah 1, Marwah ke sofa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus potong rambut di Marwah kan gitu. Mas Toto enggak. Sofa Marwah balik siji.
Safa Marwah balik hijrah ping 14 PP. Jadi dia merasa berjasa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidak sholat, dia bilang sama Allah, saya sudah sa'inya tak kasih 2 kali lipat loh ya Allah. Jadi kita itu santai Mas ya, tapi tetap dengan keyakinan yang jelas, dengan idealisme yang jelas mengenai Islam dan nilai-nilai kemanusiaan. Terus, dan Mas Toto adalah orang yang paling khusyuk selama umroh, sehingga kiai kita waktu itu kan Zainul Arifin almarhum. Yang paling santri adalah di Kiai Kanjeng adalah Zainul Arifin Mojokerto dan Mas Islamianto dari Delanggu, Klaten. Tapi mereka semua jadi santrinya Toto. Itu ya dahsyat itu. Jadi manut. Nul terus nul sih urung ping 7 iki nul itu. Jadi Zainul ikut 14 kali modar ya. Aku seneng aku. Terus bahkan dia umroh 2 kali. Karena dia di sana merasa ditemui oleh bapaknya almarhum, kemudian dia ke mikot lagi, ambil mikot lagi, terus dia umroh lagi. Jadi Mas Toto umroh 2 kali dan dia mendengar ada hadis bahwa sholat di di Masjid Kuba itu gimana Bu Zamil itu rumusnya? Sama dengan sholat 2 tahun apa gimana. Jadi kalau saya tidak sholat dia, saya masih punya saldo banyak. Jadi ojo muring-muring lah, ojo muring-muringan lah. Kata Pak Lu, yang penting eksesnya ke orang lain itu maslahat gitu loh. Memang saya juga tidak mengatakan bahwa itu benar. Ya, tapi bahwa Mas Toto itu sangat santun dan cinta kepada rakyat kecil sehingga itu menjadi pertimbangan utama hidup dia. Dia adalah sesepuhnya Kiai Kanjeng. Dan Mas Toto adalah pendiri Kiai Kanjeng, dan Kiai Kanjeng itu adalah satu kelompok yang juga salah satu keajaiban dunia karena tidak ada kelompok musik yang awet seperti Kiai Kanjeng sampai ya hampir 30 tahun. Dan mereka tidak pernah bentrok, mereka tidak pernah punya masalah yang serius, dan mereka tidak ada pemimpinnya. Mereka itu semuanya bersama-sama mengaransemen musik bersama-sama, semuanya bersama-sama. Jadi ada sistem dimaknya di mana kita itu tidak pakai tidak pakai kepemimpinan formal. Termasuk di maknya tidak ada pemimpin formal, yang ada adalah kebijaksanaan bersama, karena begitulah yang saya ketahui Rasulullah mengurusi Madinah. Beliau tidak menjadi pemimpin formal, beliau hanya, kalau yang saya omongkan di Gusola tadi, beliau kalau dalam idiom Jawa melakukan fungsi yang namanya punokawan dan punakawan dan ponokawan. Punokawan dan ponokawan, pu sama po ya. Kalau punokawan itu orang yang menemani rakyat dengan ilmu dan kebijaksanaan. Kalau ponokawan itu orang yang menemani rakyat dengan cinta dan kesetiaan. Cetok ya. Lah saiki milih yo, nek kon pinter yo pakailah ilmu dan kebiasaan, awakmu gak apik pinter ya wis, sing penting aku cinta karo setia lah ngono. Nah, itulah Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu adalah mereka kebetulan semuanya, kalau 4 orang ini Semar sampai Bagong itu semuanya mereka juga pinter, mereka juga bijaksana, mereka juga penuh cinta dan setia. Anda tahu Bagong itu seorang budayawan, kalau Gareng itu seorang filosof, kalau Petruk itu seorang intelektual. Maka yang jadi ratu adalah Petruk. Nah, besok di Surabaya, di Jogja, di Jakarta akan dipentaskan Sunan Sableng dan Paduka Petruk. Paduka Petruk artinya yang jadi paduka raja itu adalah si Petruk. Nah, itu salah satu adegannya adalah Masjidil Haram iki ana muadzin kayak ngene iki wis kedisian swara. Kayak ngene, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak ngene wis ana swara. Ngene meneh ana swara meneh. Sapa azan? Dobel. Sapa azan? Kayak ngene swara meneh. Ternyata sing azan Sunan Kalijaga teko kene. Terdengar di Mekah. Iku cita-cita Jawa ngono iku medeni ya. Oleh azan teko Demak, terus terdengar di Masjidil Haram. Apik to iku. Nyenengno. Dadi saiki sinau ngono ya, tak latih gelem kon. Kon seneng arek wedok, kon gak perlu marani, kon cukup teko kamarmu mate kaji set,
Untuk arek. Aduh. Seneng Dion. Seneng kan apa cak aji-ajine apa cak? Jadi di drama Paduka Petro itu saya kasih beberapa mantra-mantra Jawa, tapi juga hizib-hizib Islam dan Arab. Ya untuk bermacam-macam keperluan. Jadi awakmu njaluk teks nanti apalno mantra-mantrane iku. Itu dan seterusnya. Tergantung keperluan masing-masing. Kira-kira seperti itu Pak. Tapi saya senang sekali. Nomor satu bukan apa yang beliau kemauan, nomor satu adalah keikhlasan beliau untuk sesering mungkin hadir di Ma'iyah. Itu bagi saya, karena Ma'iyah ini bukan milik saya, bukan milik mereka. Ma'iyah ini betul-betul anugerah dari Allah SWT. Tidak mungkin ada metode ilmu sosial apapun yang bisa mendatangkan orang sebanyak ini dan bertahan berapa jam pun sampai jam 3. Upama kanok subuh mesti terus kan ya. Selamatnya anak subuh. Dan mereka nanti kerja ya kerja Pak. Jam 7 berangkat kerja ya kerja. Ya. Tapi pokoknya saya sudah berkali-kali ngomong kepada Anda bahwa saya tidak mungkin punya kemampuan untuk bikin seperti ini Pak. Saya dengan Kiai Kanjeng ke Malaysia kira-kira yang datang 5.000 orang, tapi itu mobilisasi dikerahkan. Tidak karena kalau Anda kan sakarep-karepmu teko tagak. Jadi ini spontan. Kalau di Indonesia ini benar-benar murni apa namanya orisinal, tapi kalau di Malaysia di mana-mana yang lain itu tidak bisa. Hanya Kiai Kanjeng yang pernah ditonton oleh 5.000 orang di lapangan di salah satu wilayah di Kuala Lumpur, itu pun mereka dikerahkan dan disediain bis. Jadi angkut yang bis-bis itu. Ane awakmu, kon teko-teko gak teko sak karepmu ya. Nunuto sapa ta ya apa kon sak karep-karepmu ya. Di sini Anda sangat merdeka, Anda sangat berdaulat. Makanya beliau tadi membedakan antara kholikun dengan jailun. Kalau kholikun dari tidak ada menjadi ada, kalau jailun ada dari ada menjadi ada yang baru. Atau mungkin fungsinya, mungkin modifikasi bentuknya atau aransemennya atau apapun. Jadi ketika Allah menginformasikan dia akan bikin Adam, menciptakan Adam, itu Allah tidak menyebut kholik, tapi jail. Satu ya. Nomor dua, yang dia sebut bukan Adam, yang dia sebut adalah fungsinya yaitu khalifah. Ini jailun fil ardi khalifah. Itu pasti proyeksi pemaknaannya harus tidak sama dengan kalau Allah mengatakan ini khaliqu Adam fil ardi, tapi kan ini jailun fil ardi khalifah. Nah, makanya khalifah ini jangan ditentang, karena khalifah cuman dihitung kembali saja. Jadi tidak usah ikut tokoh Madura yang mengatakan haram hukumnya mengikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Itu tokoh Madura yang ya. Karena Rasulullah tidak pernah punya sistem pemerintahan. Yang Rasulullah punya adalah penerjemahan khilafah menjadi kebijaksanaan sosial. Jadi Rasulullah punya master plan untuk membangun Madinah, dan dimulai justru dari penghidupan sehari-hari, sumber air, pemetaan sawah dan hunian, kemudian termasuk kebudayaan, kemudian hukum dan konstitusinya dirundingkan bersama. Rasulullah hanya memandu dan mengayomi. Oleh karena itu Rasulullah tidak pernah mengalami dan tidak pernah menjadi pemimpin formal suatu masyarakat, tidak pernah dilantik, tidak pernah dipilih, karena yang memilih adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman sekalian, jadi tidak kalimat haram hukumnya mengikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad itu salahnya double-double. Kapan Kanjeng Nabi merintah itu kapan? Yang ada dia membijaksanai proses umatnya dan masyarakatnya yang plural. Menurut Pak Muzamil, umat Islam di Madinah hanya 15%, yang lain ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada animis dan seterusnya. Dan Rasulullah tidak pernah memimpin mereka secara formal. Rasulullah menjadi sesepuh masyarakat. Nek cara maiyah dadi keris ya tak garek.
Aku ngerti toh, nek rakyat umumnya kan pegang arit dan cangkul untuk penghidupan, untuk mencari nafkah. Kalau Pak Lukman kan dulu pegang pedang di Kementerian Agama, itu pegang pedang. Nah dulu ya, orang yang pegang pedang tidak perlu mencari penghasilan, betul enggak? Karena orang yang pegang pedang itu fungsinya adalah mengamankan orang yang mencangkul dan ngarit, kan gitu. Maka tidak boleh ada menteri yang punya niat untuk cari nafkah, cari uang, karena sudah pasti dijamin oleh negara dan pemerintahnya. Nah, kemudian ada fungsi keris atau pusaka. Nah, di Indonesia sekarang orang sudah tidak paham pusaka. Pusaka itu apa? Misalnya awakmu duwe mbahmu klambine pas dhek gak ono, cik ono klambine situk iku dadi pusaka iso tak garek. Dadi pusaka sing kok wet-wet kok delen jero lemari gak diroba-roba iku jenenge pusaka. Pusaka adalah satu fakta fungsi rohani yang diuri-uri atau yang dipegang, dipertahankan, itu pusaka. Nah, bangsa Indonesia sekarang sudah tidak punya pemahaman terhadap pusaka, sehingga pusaka hebat kayak apapun mereka tidak kenal. Besok saya tuh pengen menanggapi yang soal sistem pemerintahan Nabi Muhammad yang tidak pernah ada itu dengan saya mau syuting dengan keris yang panjangnya saun niku. Tahu keris lah saya ini biasa. Nah, ono keris yang dawa niku sampai separuh gitu. Tapi keris supaya orang tahu bahwa loh sing jarene klenik iku sapa? Klenik itu kan pada pandangan kita, Pak, bukan pada bendanya. Betul enggak, Pak? Apakah menyan itu makruh apa tidak, haram apa tidak, klenik apa tidak, tahayul apa tidak, kan tidak terletak pada kemenyannya, tapi terletak pada konsep di pikiran dan hatinya, kan begitu. Jadi sekarang kata musyrik, kata kafir, segala macam juga sebenarnya tidak pada indikator fisiknya, tapi pada fakta batin dan intelektualnya. Jadi saya ingin bikin video sing ngomong iku nganggo keris dawa ngono, jake wong-wong paham keris meneh. Keris itu bukan senjata. Nek senjata itu pedang karo tombak, rek. Nek keris itu senjata. Keris itu bukan alat untuk membunuh, kecuali manipulasi seperti empu gandring. Itu memakai kerisnya untuk membunuh. Seperti saya kena arok ya. Yang membunuh empu gandring dengan keris bikinannya empu gandring yang belum selesai itu. Tapi pada dasarnya di Jawa keris itu bukan untuk perang. Keris itu untuk kasepuan. Kasepuan itu artinya ilmu tua, jadi dia bagian nuwei keadaan, nuwei masyarakat, nuwei gitu ya. Nah, Ma'iyah ini adalah kerisnya Indonesia. Sakti tagak sakti monggo. Ya pokoknya Ma'iyah ini kan bagian nuwei Indonesia. Jadi kita tidak main pedang, bahkan kita juga tidak mencangkul, artinya tidak berdagang kecuali arek-arek sing dodol gak masalah. Artinya ini keris yang memberi berkah kepada sing ngarit-ngarit iki kene. Cuman yo nek tawa yo aja banter-banter, yo aja nrabas-nrabas. Soale biasa arek-arek iku kopi panas. Landasmu mosok ono kopi gak panas kok dol. Ya mesti kopi panas. Ngono arek-arek iya. Kadang-kadang arek-arek iku yo ngono. Gula legi ya mesti ae gula mosok gak legi. Ndasmu kan iku. Es dingin gitu. Es dingin. Wedok enak. Ndasmu masa ono wong wedok gak enak ya. Arek-arek iku wis. Kadang-kadang iku berlebihan ya. Ya mesti ae lah nek kopi kok dol kene kudu panas, nek gak panas sih ya dol kopi lah ngono sih. Arek-arek iku wis kadang-kadang pikirannya gak efisien. Bener ya. Oke. Sekarang saya minta analisis dari Sabrang terhadap semua yang dikemukakan oleh Pak Lukman Nyun Sewu. Ngerasa keangel dadi anak ini Simbah. Mungkin saya akan ikut melihat dari sudut pandang saya dari pertanyaan Simbah, karena sekarang konsep di Ma'iyah adalah sinau bareng, jadi melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Saya pengen, tadi pertanyaan Simbah, apa yang paling urgen di Indonesia?
Ini mungkin agak panjang, tapi analisisnya ini saya belum pernah mendengar sekalipun apa yang akan saya sampaikan. Premisnya begini, kalau kita ngomong kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang maha. Jadi dia berlaku pada waktu yang paling panjang dan berlaku pada ruang yang paling luas. Semua jagat raya berlaku kebenaran Tuhan tersebut. Nah, kalau kita ngomong kebenaran manusia, nanti dulu. Manusia itu seperti lingkaran kecil. Lingkaran lebih besarnya lagi, manusia adalah bagian dari hewan. Paham maksud saya ya? Lebih lebar lagi, manusia adalah bagian dari makhluk hidup. Lebih lebar lagi, manusia adalah bagian dari penghuni bumi. Nggak usah sampai kebenaran Tuhan dulu. Saya pengen membahas Indonesia belajar dari kebenaran yang sudah berlaku jutaan tahun, yaitu kebenaran yang berlaku di bumi. Ada berapa jumlah hewan di muka bumi? Wakeh banget. Berapa jumlah tumbuhan di muka bumi? Sangat banyak. Dan mereka bisa bertahan jutaan tahun sampai di muka bumi. Pasti ada sistem yang berlaku. Betul nggak? Berarti sistem itu bekerja dengan baik. Sehingga semua makhluk hidup itu hidup sampai sekarang. Nah, karena apa makhluk bisa bermacam-macam? Karena ada proses yang namanya evolusi. Saya ingin ngomong sedikit tentang proses evolusi dan apa hubungannya sama Indonesia, nanti akan bersambungan, dan itu yang tidak pernah dilihat sama orang-orang. Saya belum pernah mendengar dari tokoh Indonesia. Jadi begini. Jumlah kucing. Interupsi sedikit, ini Pak Lukman harus mendahului karena harus ke bandara secepatnya besok pagi ya. Dan beliau harus istirahat gak kayak dapurmu ya. Gak istirahat gak apa-apa nek kayak kamu ya. Pak Lukman, tepuk tangan semua, terima kasih. Tak terus no ya. Ada apa? Kira tuh loss ya. Oke. Di proses evolusi itu ada tes. Tesnya namanya hidup atau mati. Survival. Sing urip neruske anak, sing mati ra iso neruske anak. Sesederhana itu. Jadi kualitas terbaik dari hewan akan bisa meneruskan. Dan nanti dari anak-anaknya itu nanti akan ada yang bisa lebih bertahan hidup lagi, dia akan meneruskan. Jadi kualitas terbaik dari spesies itu yang akan meneruskan generasi. Dan sampai sini paham ya? Jadi ada populasi, banyak makhluk, kualitas terbaiknya menghasilkan anak. Anaknya ini akan lahir dari kualitas terbaik, dan dari anak-anaknya tersebut terjadi populasi lagi, nanti kualitas terbaik terjadi lagi, dia akan bisa meneruskan hidup lagi, karena tesnya adalah hidup mati. Yang bisa bertahan hidup, dia bisa meneruskan keturunan. Jadi konsepnya gitu, regenerasi terjadi dari kualitas yang terbaik. Ini juga terjadi pada manusia. Manusia terjadi regenerasi. Dan pada manusia terjadi juga beranak pinak. Beranak pinak yang seperti hewan, kamu punya anak. Tapi beranak pinak yang hanya manusia memiliki adalah beranak pinaknya gagasan. Beranak pinaknya sikap, kualitas manusia, itu beranak pinak. Kalau Anda mau melihat, saya kasih contoh sedikit lah. Coba Anda cari anak yang namanya sabrang. Anak kecil. Saya belum pernah menemukan anak kecil yang namanya sabrang sebelum saya. Kemudian ada seseorang yang mungkin mendapat inspirasi atau mungkin lagi khilaf menamakan anaknya sabrang. Terus kemudian sabrang itu kemudian tanpa sengaja terkenal menjadi salah satu band papan atas. Terus itu dianggap sebagai kualitas yang baik, kemudian dikopi, betul nggak? Seperti beranak pinak. Jadi masyarakat punya pandangan terhadap kualitas yang terbaik dan itu akan dikopi ke generasi berikutnya.
Ini yang tidak pernah dipikir oleh yang nata nata negara, enggak cuma Indonesia, hampir kebanyakan yang nata negara, karena ngelihatnya cuma masalah 2 tahun 3 tahun. Kalau melihat ini harus bisa melihat 25 tahun 50 tahun ke depan. Harus ada struktur di masyarakat di mana kepercayaan dan sesuatu yang seseorang yang dianggap tinggi harus berdasarkan nilai yang benar, karena yang dianggap tinggi ini akan mereplikasi dia. Coba Anda lihat indeks korupsi meningkat atau berturun atau turun. Kenapa? Karena itu dianggap kualitas yang sugih, kualitas apik, ora penting corone. Sehingga terjadi replikasi lagi. Sebelum kita secara masyarakat bisa menentukan kualitas terbaik adalah benar-benar kualitas yang terbaik, regenerasi akan terjadi dengan random. Dulu hampir 8 tahun yang lalu saya ditanyain, Simbah, bagaimana menurutmu Indonesia masa depan? Saya langsung ngomong, ini arahnya akan semakin hancur. Kenapa arahnya semakin hancur? Karena kita melihat kualitas terbaik pada mimpi-mimpi kekayaan itu, bukan pada proses kekayaannya. Misalnya kalau ngomong kekayaan. Jadi yang akan direplikasi adalah bagaimana caranya biar cepat kaya, bukan pada prosesnya. Nah, letak agama di sini adalah bagaimana bisa menjaga agar populasinya berjalan terus dan terjadi kualitas terbaik yang direplikasi. Yang saya iki los iki aku rodok apa jenenge? Rodok babah. Misalnya ada gini. Kalau Anda dulu ingat ada dasatitah, 10 perintah Allah. Ya, ada kan? Ingat Anda? Ada salah satu perintahnya di situ, jangan mencuri. Anak sekarang tahu semua bahwa mencuri itu tidak baik. Tapi sampai dulu dikatakan seperti itu, kenapa? Karena keadaan saat itu belum bisa melihat. Kalau mencuri boleh, populasinya akan habis nih masyarakat. Kenapa? Karena lebih mudah mencuri daripada berproduksi. Kalau semua orang dalam masyarakat mencuri, tidak ada yang berproduksi, lama-lama akan mati itu. Kumpulan masyarakatnya. Makanya agama memberi sebuah peraturan, sebuah ayat, sebuah perintah terhadap sesuatu yang manusia tidak bisa melihat efek ke depannya. Fungsi agama di situ. Nah, luwih jero meneh engko tambah mumet iki. Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa yang paling urgent di Indonesia, kita tidak pernah memikirkan regenerasi. Regenerasi dibiarkan berjalan secara liar. Kita hanya punya konsep idola, yang difotokopi adalah idola itu. Dan idola itu asal katanya dari apa? Dari idol. Idol itu artinya apa? Berhala. Idola. Sebenarnya kita hanya replikasi berhala. Nah, bagaimana membuat struktur ini? Karena sebuah masyarakat ketika harus kumpul bersama, menjadi society, dia harus punya sistem dasar yang disebut sebagai trust distribution, distribusi kepercayaan. Kalau satu masyarakat 10 orang aja berkumpul, tidak saling percaya satu sama lain, tidak akan terjadi yang namanya masyarakat. Harus ada dasar kepercayaan. Nah, pertanyaannya adalah dasar kepercayaannya apakah menghasilkan kualitas terbaik? Kan pertanyaannya itu, kalau sambungannya. Anda tahu DPR Indonesia yang terbaru 30% adalah selebriti. Selebriti itu orang yang kompeten, bermanfaat, atau orang yang populer. Kalau orang populer Anda harapkan bisa memecahkan masalah? Belum tentu, mungkin bisa. Tapi kalau melihat dia karena populer, kemungkinan lebih besar adalah dia pintar bersolek, dia pintar menjual dirinya, dalam tanda petik ya, kepada masyarakat, pintar marketingnya, kan gitu. Anda lihat di ruang publik yang kita miliki sekarang, Twitter, Facebook, dan segala macam, Anda lebih percaya yang followernya banyak atau sedikit? Apakah itu menunjukkan kompetensi? Apa gitu? Asal kowe ngawur sithik ning sosmed akeh kerep tweet war ngono akeh sing follow kowe mesti.
Nah, jadi struktur kita di masyarakat sekarang percayanya kepada yang populer, yang difotokopi nanti pasti yang populer. Regenerasi kita hanya berdasarkan popularitas, padahal popularitas tidak memecahkan masalah. Yang memecahkan masalah adalah kompetensi. Ini kenapa tidak mudah difahami? Ya kalau mudah dipahami, semua orang Indonesia sudah berpikir seperti ini. Ini memang karena masalahnya sangat kompleks dan harus bisa melihat dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau saya mau menggarisbawahi, yang paling penting dari Indonesia sekarang, yang paling urgent adalah kita tidak pernah menstrukturkan mekanisme regenerasi. Sehingga kita tidak bisa memastikan bahwa kita akan semakin baik ke depannya. Itu gambling semuanya. Itu berjudi semuanya, sopo ngerti munggah, sopo ngerti apik, sopo ngerti gini, dan harapannya kita hampir selalu salah sangka terus-terusan. Nah mungkin saya nggak akan panjang-panjang, karena ini memang sebuah konsep yang tidak sederhana untuk saya jelaskan dalam waktu yang pendek, komponennya yang bersambungan sangat banyak, dan tidak bisa saya jelaskan secara deklaratif, karena kausalitasnya banyak. Kalau mau saya rangkum dalam satu kalimat, yang paling penting dari Indonesia sekarang adalah mendesain regenerasi, mencari orang yang terbaik. Itu belum difikirkan bersama-sama. Matur nuwun. Pemaknaan sederhana yang mikro, yang lokal pada kita, saya kira Anda jangan mengikuti saya karena pengenalan Anda terhadap popularitas saya. Juga jangan mengidolakan Sabrang karena dia populer. Jadi carilah sesuatu yang berkualitas dari saya atau dari Sabrang, dari Pak Muzamil, tapi jangan karena pertimbangan popularitas. Sebab itu nanti akan diteruskan oleh berikutnya, dan itu nanti akan ada tumpukan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh popularitas. Itu ya Bang, intinya ya. Gak iso nek popularitas itu nek pakai metode kebenarannya maknya kan ono bener dhewe, bener wong akeh, bener sing sejati. Nek popularitas itu kan orang yang paling dikenal oleh orang banyak, dia dianggap yang paling benar. Padahal sebenarnya kebenaran massa atau kebenaran kolektif itu agak lebih berbahaya dibanding kebenaran individu, karena dia sudah menjadi kolektivitas. Kalau kebenaran individu dia berbahaya paling pol bagi dirinya sendiri, asalkan tidak dijadikan kebenaran bersama. Jadi saya kira kalau terjemahan atau proyeksi atau penghikmahan mikronya seperti itu, sekalian. Untuk respon saya beberapa hal. Satu, maka di Ma'iyah tidak mengedepankan tafsir. Karena di dalam Al-Quran, Pak Muzamil saya mohon izin, saya tidak pernah menjumpai ayat yang Allah menyuruh kita menafsirkan ayat-ayatnya. Yang ada adalah tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am fi qulubihim am ala qulubihim akfaluha. Ya, saya menunjukkan ketidakhafalan saya terhadap ayat Al-Quran secara detail itu tujuannya adalah untuk menegaskan betapa hafalnya Pak Muzamil. Jelas ya? Jadi harus ada yang mau berkorban menunjukkan ketidakhafalannya supaya yang hafal kelihatan betul dia hafal. Jadi ngono iku rek maknya iku. Jadi itu kan sedekah to saya kepada Pak Muzamil. Nek aku apal kan gunane Pak Muzamil apa? Gitu. Nah, teman sekalian, itu namanya tadabbur. Tadabbur itu beliau tadi istilahnya apa? Efeknya apa Pak tadi? Eksesnya. Tadabbur itu Pak Muzamil tolong jelaskan secara maknawiyah, harfiah. Iya, tadabbur itu ya dari kata dubur. Dari kata tabarayat buru tuburon itu, ya. Jadi tubur itu artinya belakang. Maka lubang belakang itu disebut dubur. Ya. Jadi orang yang membelakangi itu bahasa Arabnya mudbir. Mudbir. Nah, orang yang pikirannya adalah apa yang terjadi di belakang, arti akibat itu mutadabbir. Nah, maka orang tadabbur itu. Jadi Pak Lukman, di maknya itu ada prinsip yang mudah dipahami oleh teman-teman semua. Yang utama itu adalah ekses tadaburnya itu. Asal kamu pinter ndak apa-apa, bodoh ndak apa-apa, asal
eksesnya atau outputnya, outcome-nya itu maslahat dan manfaat. Tidak berarti tafsir tidak penting, tafsir penting, tetapi dia terikat oleh tadabbur, kan gitu ya. Betul. Jadi dubur itu silit. Jadi tasalut min kata silit ya. Tasalut. Jadi rek nek ditakoni apa to maiyah iku? Maiyah itu adalah forum tasalut ngono ya. Apa tasalut iku silit. Jadi sing penting iku taeke metune apik tagak lah ngono rek ya. Jadi itu prinsip kita. Jadi kamu pandai oke, bodoh oke, kamu hebat oke, ndak hebat oke, yang penting outputmu manfaat dan maslahat untuk semua orang. Itu prinsip di Ma'iyah. Termasuk menyalahkan itu kan bersifat sosial atau individu. Kalau ini gini, kalau saya yakin pada kebenaran saya dan saya tahu yang itu salah, masalahnya kan beda. Saya yakin itu benar, saya yakin itu salah, tapi kalau menyalahkan kan sudah kayak meso karo misui lho rek. Jane aku yang meso jane. Iki meneh ngono ya. Meso jane cuman lah gak misui aku. Ngerti ya? Arek kon ndumble. Nek jero atiku ndumble arek iku, tapi gak terus ndumble nanti ble. Sore-sore dolene kan niku ngono ya kan. Jadi outputnya Pak yang kita pentingkan. Maka itu sangat mengikis potensi-potensi konflik dan ketidakterimaan sosial di antara para jamaah dan masyarakat, karena sehebat apapun kamu tidak akan dipuji Allah, karena yang dipuji Allah adalah, kalau Sabrang mengatakan misalnya kalau di pendidikan ada asas kompetensi, ada asas ekspertasi, dalam Islam yang diajarkan adalah asas manfaat. Kalau manfaat berarti dia output sosialnya. Kamu kalau ekspertasi kan dirimu sendiri ekspor atau kompeten, tetapi kalau manfaat kan kamu mau dosen monggo, mau dokter monggo, mau cuman kire monggo, tapi yang penting kamu manfaat. Nek kon gak iso berpartisipasi jadi menteri, yang penting kon taat sembahyang, gak ganggu tonggomu, kon gelem wiritan, kon seneng poso, itu wis apik, wis cukup wis. Sabrang nanti mungkin mudah-mudahan ada tambahan soal itu. Jadi saya selalu menugasi anak saya dan Pak Muzamil itu dalam rangka bersodakoh. Itu yang pertama Pak Lukman. Jadi memang di sini anak-anak sudah bersikap seperti itu. Kon pinter kaya apa gak payu ngarepe Gusti Allah ya ta garek. Gampangane ngono lah. Kon ayu kaya apa gak payu. Kon pamer ayumu Gusti Allah kondo dapurmu sing gawe aku kon gamelok gawe raimu. Isa ta bapakmu sunate nganggo pring ta nganggo ceke kon ayu lah gak iso. Kok irungmu mbangir kayak ngono iku bapakmu biyen sunate nganggo apa lak ngono. Kan itulah bahayanya dunia pop ya. Dunia pop jadi ngene, misalnya sing didelok iku sing ayu, ya ta gak. Begitu penyanyi wis gak ayu, wis gak tapek payu. Jadi koyok iso gawe ayu, kan sing gawe ayu gak ayu lah Gusti Allah. Nah, tidak pernah ada kesadaran seperti itu. Makanya sekarang benar atau salah, baik atau buruk itu harus dibijaksanai. Kalau baik kayak apapun, kalau kau mau ungkapkan kalau seandainya kebaikan itu kamu ungkapkan terus menimbulkan mudorot, maka jangan ungkapkan. Demikian juga kebenaran. Maka di sini nomor satu adalah kebijaksanaan. Karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, laisa bil haq au bil khair. Kan gitu. Ini informasi aja untuk Pak Lukman bahwa teman-teman anak-anaknya ini sudah punya pedoman tentang tadabbur itu. Dan ada salah satu sesepuh maknya di Magelang dari Maneges Kudroh, Mas Tanto Mendut itu. Dia pusing soal Islam berpuluh-puluh tahun sampai usia tuanya. Sekarang dia merasa tenang karena ada kata tadabbur. Dia merasa tenang, jadi sama silmi. Dua itu toh, silmi sama kan udkhulu fis silmi kafah. Tidak udkhulu fil islami kafah, tapi udkhulu fis silmi, jadi dia esensial. Jadi dia yang penting dia universal, esensial, substansial. Yang penting outputnya itu manfaat bagi orang lain. Maka Sabrang sangat mengukuhkan asas manfaat dalam Islam. Kemudian teman-teman sekalian, menengetera jangannya anakku kan. Aku muru ide iki biyen yo karo mbokne dhek iki yo olehku gawe tak hati-hati temen iki. Aja sampai ngene, aja sampai ngono.
Oh, top. Aku nggak sabrangi top. Saya baca puisi malam itu, malam minggu, saya baca puisi di diskotik. Untuk pertama kalinya di seluruh dunia ada pembacaan puisi di diskotik. Nah, saya yang merintis mau coba puisi di diskotik. Ojo menen di diskotik. Kalau Doli minta saya baca puisi, tidak ada masalah. Karena saya tidak pernah menuduh-nuduh dan tidak menuduh-nuduh karena saya paham tadabbur tadi itu. Masa ono sih arek Doli ku tujuannya nang Doli lek gak sih. Ono wanita bertujuan menjadi pelacur kan tidak ada. Apakah ada seorang penjamret yang tujuan hidupnya apakah ada seorang penjamret yang tidak tahu bahwa jambret itu salah? Tak ono sih. Apakah ada pelacur yang hobinya melacur? Ono tak? Nek sing lanang ono. Gitu. Lah ngono, sing lanang hobi melacur iku ono. Ngakune sedekah. Nang direk sedekah. Maksudnya ya apa? Ya anu cek nyenengno wong lah. Ngekei duit areke ya seneng, aku ya seneng. Jadi makiyahan. Padha-padha senenge lak ngono ya. Ana sing alasan ngono iku ya ana. Gitu. Ana teknik meneh kiri jadi. Kuwi arek-arek beling iku dadi ana sing hobine ngono kuwi tapi kiri. Ora duwe duit. Dadi dhek wah mbangane mumet aku tak gawe iklan wae. Aku tak wong lanang bersedia melayani wanita dijamin 2 jam. Tidak sampai 2 jam uang kembali. Ketika ada ide sewa ya memang menit, ya ora dibayar, tujuannya itu duit kok. Tujuannya gratis. Ini teknik kiri menghasilkan Ya, kreativitas. sekarang kenapa saya ini sama Allah dikasih ma'iyah bersama Anda semua itu karena sebelumnya saya dikasih pengalaman yang luar biasa tentang manusia. Jadi aku ndelok awakmu iku seneng karo seneng tok lah. Gak ono sing arek rusak nih ma'iyah. Sak rusak-rusak arek ma'iyah jek luwih rusak sing tau tak temoni biyen. Jadi misalnya soal teknik kumang brang ya. Dulu kita main drama di Surabaya dan Malang, judulnya Geger Wong Oyak Mancana. 2 pemainnya itu bertengkar. Pokoknya main drama itu lah pegel gampang gelut ya. Wis pokoknya gak wawo, akhirnya di Surabaya gak wawo, terus menini pentas di Malang. Di Malang itu ada tempat pelacuran yang namanya Kalisari. Arek loro iki podo-podo mangkele, isu-isu uduk-uduk numpak becak nang Kalisari. Dadak kepeduk duk ngene iki. Lho, mon, lho, nek lihat. Rukun akhirnya. Jadi iki nek tak manipulasi salah satu tempat perdamaian yang bisa mendamaikan orang yang bertengkar adalah tempat pelacuran. Karena ya nek nganggo asbabun nuzul ngono iku ya ngono iku maknane. Tapi jadi saya itu mengalami saya itu mengasuh teater, anak macam ketoprak segala macam. Saya orang tua mereka semua dan saya ngelihat gak nek arek maknya no api-api lah. Dia ini arek api lah. Kon nek konro zaman biyen masyaallah wong kate melacur iku misalnya ngene ya. Pelacur itu misalnya nek ono sing perawane 100.000 terus engko mari ngono all night iku 20.000 nek shot time iku piro 30.000 kon apal Dion. Terus ono engko nek tidak ada pelacur yang naik gaji, yang naik selalu turun kan, tambah tuwek, tambah suwe, tambah mudun 100.000 karek 50, mari ngono 20, mari ngono 10, mari ngono 700, mari ngono 5.000, mari ngono 1.000, mari ngono 500, mari ngono 250. Nah, mari ngono gratis. Di Jogja itu ada pelacuran namanya Pasar Kembang, terus Sanggerahan, terus kalau mereka sudah tidak laku di Sanggerahan, mereka turun pangkat ke RRI. Itu ada lembah sungai, di situ mereka kalau malam. Terus engko nek wis gak payu meneh pindah nang alun-alun. Alun-alun ku pokoke gak sampai ewon, atusan tok. Apa? Anda tolong ingat tafsir mengenai jarak antara Bismillahirrahmanirrahim ke Alhamdulillahirrahmanirrahim itu adalah jarak penelitian. Saya itu meneliti seluruh aspek kehidupan masyarakat dan keluarga gitu.
Jadi bapak kepada anak itu baina dzulumat ilan nur, baina dzulumati wan nur. Kadang-kadang getun, kadang-kadang bangga. Kadang-kadang bangga duwe anak sabrang, kadang-kadang getun aku. Duwe anak nggak ada ngono. Kadang-kadang. Tapi hubungan saya sama Sabrang ini hubungan persahabatan. Sejak dia kecil bersahabat sama saya dan saya bersahabat sama dia. Ketika saya pernah diusir oleh bapak angkatnya dia, itu yang menghibur saya adalah dia. Jadi dia pengelola yang baik sebenarnya. Nek gelem. Cuman mergo kupuluane ya telat, dia kadang-kadang ya rada anu. Ada 2 lagu lagi yang ingin saya anukan kepada sharekan kepada Anda ini. Oke. Ini nafsu saya aja, saya mohon Anda legowo menerima. Masih ada Mbak Yunya sebenarnya, adiknya Sabrang, yang juga bernyanyi. Ini dia keliling, waktu itu keliling ke Norwegia, ke Denmark, sama ke Turki untuk bernyanyi. Tapi aku saiki takon sik, saya mohon Pak Lukman bersabar 1 tahap lagi. Anda kenal Novia Kolopaking? Kurane ya Rek ya. Ini saya akan minta Mbak Yuli untuk menyanyikan 1 lagu yang terbaru yang menjadi apa jenenge soundtrack sebuah film yang judulnya Terima Kasih Mak, Terima Kasih Abah. Jadi ini pemainnya adalah, ini film reuni keluarga Cemara. Artinya yang main film ini adalah semua yang dulu main di sinetron 12 tahun di RCTI waktu itu, keluarga Cemara. Jadi Mbak Via sebagai emak, terus Mas Adi Kurdi sebagai abah, terus ada 3 anaknya, si Cei sama saya malah lupa namanya. Nah ini akan ditayangkan tanggal insya Allah tanggal 26 Maret, dan kita anjurkan, kita himbau, saya secara pribadi sangat meminta, karena ini film keluarga. Ini film tentang anak ibu dan anak-anak ibu dan bapaknya, film tentang kejadian-kejadian sederhana yang kita alami sehari-hari sebagai keluarga Indonesia. Sehingga film ini bukan film kemewahan, bukan film hura-hura, tapi film tentang keluarga yang nanti syairnya akan dinyanyikan oleh Mbak Yuli. Filmnya berjudul Terima Kasih Emak, Terima Kasih Abah. Jadi itu film yang barusan selesai dibikin. Mbak Via sudah tidak main film selama 20 tahun, dan di medsos semua orang menuduh bahwa saya yang melarang Mbak Via main film, padahal saya tidak pernah melarang, bahkan saya yang mendorong-dorong, sampai akhirnya dia mau main film ini untuk supaya reuni dengan keluarga Cemara yang dulu bersama-sama dia dalam sinetron. Terus kita memang mungkin nanti kita akan putar keliling di Ma'ian atau di simbol-simbol titik-titik dengan penayangan misbar aja. Kita tayangkan di Ma'ian, misalnya awal jam itu sampai jam 09.00, kok jam 09.00 Ma'ian sak terusé, dengan nek iso ya jane nek iso ya gratis. Ya ojo nemen-nemen oleh mau mangap ya. Ya rodok bondo titik rek ya, wis oleh ilmu, oleh sembarang dan lain-lain. Jadi nanti kita akan lihat, tapi yang terutama adalah tayangan perdana insya Allah pada tanggal 26 Maret. Kalau tidak, tolong juga ngelihat semua informasi di situs-situs Ma'iyah, di Twitter, Instagram dan seterusnya yang menyangkut Ma'iyah, Kiai Kanjeng dan Progres dan kita semua. Terus untuk informasi lagi, sekarang Teater Perdikan yang dulu mementaskan Sengkuni 2019, yang jauh sebelumnya mementaskan Tikungan Iblis, Nabi Darurat dan seterusnya, ini sedang latihan satu pentas teater yang berjudul Sunan Sableng dan Paduka Petruk. Sunan Sableng dan Paduka Petruk dengan pemain utama pasti Pak Joko Kamto yang dahsyat itu, kemudian Mas Seteng dan seterusnya, akan dipentaskan di Jogja, kemudian Surabaya, kemudian Jakarta. Nah, yang Surabaya saya menghimbau Anda saya mengundang Anda untuk hadir.
seperti Sengkuni 2019 kemarin. Saya belum tahu akan dipentaskan di mana. Kalau di Cak Durasim terlalu kecil tempatnya, tapi kalau di tempat lain nanti kurang ada suasana teater dan kesenian. Tapi kita lihat nanti keputusannya teman-teman Bambang Wetan. Nah sekarang